Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk kalian yang telah mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah aja. Tetap lakukan hal tersebut. Di rumah aja bukan berarti kalian tidak boleh keluar sama sekali, tapi kalaupun kalian harus keluar, harus ada alasan yang sangat urgent. Oke, hari ini kita akan tetap membahas diferensial, ya, yaitu tentang pengaplikasian diferensial itu untuk apa. Setelah kemarin kalian mengetahui pengaplikasian diferensial itu untuk mengidentifikasi grafik, ya, apakah grafik itu, kapan grafik itu naik, kapan grafik itu turun, lalu mengetahui titik puncak serta titik jurang atau titik lembahnya ada di mana, dan terimplementasikan dengan membuat grafiknya jadi seperti apa, ya. Jadi nyambung materi-materi kemarin, fungsi naik turun, stasioner, dan menggambar grafik itu nyambung, ya. Dan sekarang kita akan bahas tentang permasalahan maksimum dan minimum yang bisa diselesaikan dengan metode diferensial atau turunan. Jadi diferensial atau turunan ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Untuk apa? Untuk menentukan hasil maksimum dari pengukuran suatu benda. Itu yang pertama. Bisa juga untuk menentukan keuntungan maksimum. Bisa juga untuk menentukan biaya modal minimum, ya, dan lain sebagainya. Yang itu menggunakan sifat atau kondisi grafik. Oke, kita langsung saja ke contoh permasalahannya. Misalkan kita punya tali dengan panjang 100 cm. Kita ingin buat tali itu mengelilingi sehingga membentuk bangun persegi panjang. Tapi kita ingin luas persegi panjang yang terbentuk dari tali ini itu bisa maksimal. Ya, bisa maksimum. Nah, sebenarnya ini bisa kita cari secara manual. Misalkan kita ambil contoh panjangnya 5 cm, berarti lebarnya harus 45 cm, ya. Ini 5, ini 45. Nah, berarti ini kan 5, ini 45. Kalau kita jumlahkan jadi 100, ya. Kita hitung sekarang luasnya berapa. Luasnya adalah panjang kali lebar, maka panjangnya adalah 5, lebarnya adalah 45, sehingga jadi 225 cm persegi. Nah, kita dapatkan ini. Lalu yang kedua, misalkan panjangnya kita ambil 10, berarti lebarnya harus 40, ya, supaya jadi 100 kelilingnya. Maka luasnya itu adalah panjang kali lebar, yaitu 10 kali 40, yaitu 400 cm persegi. Ternyata terjadi perubahan ukuran luas kalau kita ambil ukuran panjang dan lebar yang berbeda. Nah, kalau kita cari secara manual, itu akan memakan cukup banyak waktu. Maka dari itu diferensial menawarkan solusinya. Ya. Apa yang harus kita diferensial atau turunkannya? Turunan yang harus dicarinya adalah turunan dari ukuran yang kita ingin ketahui. Kalau kita mau cari luas maksimum, berarti yang harus kita turunkan adalah luasnya. Kalau kita mau cari keuntungan maksimum, berarti yang harus kita cari adalah diferensial atau turunan dari keuntungannya, ya, dari persamaan keuntungannya. Untuk lebih jelasnya kita ambil bukan
bukan contoh, misalnya kita lanjutkan ini dengan metode turunan. Kita ambil ukuran keliling 2P ditambah 2L. Ukuran keliling dari persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Kenapa kita pilih ukuran keliling? Karena yang kita tahu adalah kelilingnya, yaitu 100 cm ini. Ya, berarti ini kita tulis 100. Lalu 100 sama dengan 2P ditambah 2L. Kita pilih salah satu variabel yang kita ingin buat sama dengan. Misalkan kita pengen L nya yang dibuat L sama dengan, berarti 2P nya harus pindah ya. 100 dikurangi 2P sama dengan 2L. Kalau L saja berarti 100 min 2P per 2. Jadi lebarnya itu adalah 50, 100 bagi 2 min 2 dibagi 2 nya 1, jadi 50 per P. Ini ukuran lebarnya. Lalu kita lanjut ke ukuran luasnya. Luasnya kan rumusnya adalah panjang kali lebar. Ya. Panjangnya belum tahu, lebarnya juga belum tahu, tapi kita sudah buat jadi persamaan 50 min P. Maka dari itu P kali 50 jadi 50P, P kali min P jadi min P kuadrat. Oke ya. Nah, ini persamaan luasnya. Ini harus kita turunkan untuk bisa mengetahui luas maksimumnya berapa. Berarti L aksen ya, turunan dari L. Yaitu turunan dari 50P adalah 50 dan turunan dari min P kuadrat adalah min 2P. Ya. Setelah diturunkan, kita harus buat hasil turunan ini jadi sama dengan 0. Mengapa sama dengan 0? Karena sesuai dengan materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang materi titik stasioner atau titik puncak atau titik jurang dari suatu grafik. Ya. Kalau kita ingin mencari titik puncak atau titik jurangnya, maka kita harus buat jadi sama dengan 0. Kalau kita mau cari fungsi itu naik naik, berarti harus buat lebih dari 0. Kalau kita mau nyari yang turun, berarti harus kurang dari 0. Ya. Intinya adalah kalau kita mau cari maksimum atau minimum, kita harus buat turunannya itu jadi sama dengan 0. Ya. Oke, kita lanjut. Berarti kalau 50 min 2P sama dengan 0, maka 2P sama dengan 50. Maka P akan sama dengan 25. Ya, nah ternyata P-nya ini harus 25 supaya dapat bukan keuntungan tapi luas maksimal. Nah, setelah itu kita substitusi kemana? Ke persamaan luas. Ingat ya, persamaan awalnya, bukan persamaan setelah diturunkan. L sama dengan 50P min P kuadrat. Berarti 50 dikali 25 min P kuadrat 25 pangkat 2. Jadi 25 kali 5 jadi 125 jadi 1250 dikurangi 25 pangkat 2 jadi 625. Jadi 0 kurangi 5 terus 4 kurangi 2 terus 11 kurangi 6 5. Nah, jadi luas maksimalnya adalah 6 ini. 625 cm persegi. Ya. Tadi kan kita cari 225, ada 400, ternyata tidak ada yang lebih besar lagi dari 625. Ini sudah maksimal dengan ukuran tali yang hanya 100 cm ini. Oke, kalau ada ukuran maksimal, lalu apakah ada ukuran minimal? Tidak selalu, tergantung dari situasi grafiknya seperti apa.
Kita ambil contoh yang ini ya. 50 ya, ini persamaan ini. Salah ini. 50 min P kuadrat, karena di sini tidak ada variabel P, berarti kita ganti saja jadi X kuadrat. Nah, maka grafiknya adalah nah, lihat. Dia hanya memiliki titik puncak saja, tidak ada titik jurangnya. Maka dari itu, untuk kondisi persamaan ini, dia hanya punya ukuran maksimal. Ya, logikanya seperti apa? Ya tidak ada ukuran minimal itu. Oke, kita coba buktikan bahwa tidak ada ukuran minimal. Oke, kita akan buktikan secara logik ya, secara langsung, tidak dengan menggunakan grafik. Kita misalkan ambil contoh P-nya kita perkecil lagi ya, 0,5 dan lebarnya berarti 49,5 cm. Ini 0,5 cm ya. Nah, sekarang kita hitung, berarti luasnya berapa? 0,5 dikali 49,5. Nah, berarti luasnya adalah 24,75, lebih kecil ketimbang kalau panjangnya 5 lebarnya 45 ya. Terus kita ambil contoh lagi, misalkan P-nya adalah 0,001, berarti lebarnya harus 49,999 ya. Sekarang kita cek luasnya berapa? 0,001 dikali 49,999, maka luasnya jadi 0,049999 cm persegi. Ternyata kalau kita rubah lagi panjangnya jadi lebih kecil, lebarnya juga akan luasnya juga akan mengecil. Terus sampai tidak ada batasnya, karena sifat dari bilangan itu ya tidak ada batasnya. Kita tidak pernah dapat menentukan bilangan yang paling kecil yang mendekati 0. Tidak akan pernah bisa ya. Akan selalu ada yang lebih kecil daripada bilangan yang akan kita sebutkan nanti. Karena buktinya adalah ketika kita anggap bahwa 0,001 ini adalah bilangan yang paling kecil, yang paling mendekati 0, kita bisa sebutkan bilangan lain yang lebih kecil dari ini, 0,0001 ya. Dan ini pun kita bisa sebutkan lagi bilangan yang lebih kecil nilainya daripada 0,0001 ini, yaitu 0,00001 dan seterusnya. Maka dari itu tidak akan pernah kita menemukan ukuran minimal ya, logikanya seperti itu. Dan terbukti dengan analisis geometri pun bahwa dia tidak mempunyai titik jurang. Nah, kecuali misalkan persamaannya adalah X pangkat 3 min 2X. Nah, kita lihat di sini. Dia punya ukuran maksimal dan dia punya ukuran minimal. Ya, kalau grafiknya seperti ini. Beda dengan yang tadi, dia hanya punya puncak saja. Oke, kita lihat contoh kedua. Misalkan ada sebuah persegi panjang yang mempunyai panjang X plus 1 cm dan lebarnya 5 min X cm.
Luas maksimum persegi panjang tersebut adalah, karena ditanyanya luas dan kita sudah tahu ukuran panjang dan lebarnya, maka langsung saja kita tulis rumus luas, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya adalah X plus 1 dan lebarnya adalah 5 min X. Jadi kalau kita kalikan berarti X kali 5 5X, X dikali min X jadi min X kuadrat, ini jadi plus 5 dan jadi min X. Sehingga kalau kita susun jadi min X kuadrat plus 5X min X plus 5, jadi min X kuadrat plus 4X plus 5. Ini luasnya. Tadi ya, kalau kita mau cari maksimal atau minimal, maksimum atau minimum, berarti harus kita turunkan si luasnya. Jadi min 2X ditambah 4. Setelah diturunkan kita harus buat jadi turunan sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan min 2X plus 4, atau 2X sama dengan 4, atau X sama dengan 4 per 2, atau X sama dengan 2. Berarti kalau kita mau cari luas maksimum, berarti X nya harus sama dengan 2. Oke. Sekarang kita harus cari tahu dulu panjangnya berapa, atau langsung saja kita tentukan luasnya juga bisa, yaitu dengan mensubstitusi X sama dengan 2 ini ke persamaan luas sebelum diturunkan. Min X kuadrat plus 4X plus 5, jadi sama dengan min 2 dipangkatkan 2 plus 4 dikali 2 plus 5, jadi min 4 plus 8 plus 5, jadi sama dengan min 4 plus 13, jadi sama dengan 9 cm persegi. Oke, di akhir video ini kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, tidak semua ukuran itu mempunyai ukuran minimum dan maksimum. Ada yang hanya memiliki salah satu, atau ada yang memiliki keduanya. Yang kedua, kalau misalkan ingin mencari ukuran maksimum atau minimum, berarti kamu harus turunkan ukuran tersebut. Kalau mau dicari untung maksimum berarti untung yang harus kita turunkan, persamaan untung yang harus kita turunkan. Kalau kamu mau cari luas maksimum, berarti luasnya yang harus kita turunkan. Ya, kalau kamu mau cari volume maksimum, berarti volumenya harus kita turunkan. Setelah itu dibuat turunan sama dengan 0. Ingat ya, turunan sama dengan 0. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.